Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi bersama kami channel Hataki Official. Pak Ustadz Daus, Ya. tadi kesini nyampe jam berapa? Ba'da asar sebelum maghrib. Pada asar sebelum Ya, maghrib. ba'da asar sebelum maghrib. Namun untuk jamnya saya juga lupa jam berapa. Perkiraan setengah lima lah, setengah lima sampai sekretariat dari Hataki Official. Iya, mantap. Iya. Tadinya kedatangan ke sini kita nggak ada janjian untuk podcast ya. Betul sekali. Ini luar biasa seperti tahu bulat, Ustaz. Katakan pokoknya. Luar biasa ya. Iya. Mohon dimaklumi ya. Kita ini konten dadakan yang kebelet pengen viral. Masya Allah. Luar biasa. Doain ya Pak Ustadz ya biar Amin, viral ya. amin, barokah. Tadi kedatangan ke sini bisa diceritakan itu untuk apa? Ya, sebelum itu mungkin perkenalan dulu kali ya. Boleh Iya. ya perkenalan. Saya Firdaus, bisa dipanggil Daus, bisa dipanggil Nufron, kadang juga dipanggil Bro Firat. Seperti itu. Dan berdasarkan pertanyaan yang tadi dilontarkan kepada saya kesini niatnya yang pertama itu silaturahmi pada yang punya channel nih dari Hatta Official. Yang kedua saya ingin gurah, yang mana gurah suara gitu. Setiap bulannya emang saya rutin kesini. Jadi bagi kalian juga nih yang mau gurah bisa datang ke sini ke Pondok Sehat Al Ihtihar, tepatnya di Jalan Sirajul Munir, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ataupun teman-teman mau pengobatan baik secara medis maupun non medis, bisa kunjungi di sosial medianya ataupun di Google Maps-nya itu Pondok Sehat Al Ihtihar. Ya seperti itulah. Jadi panjang lebar nih Stan ya. Iya. Sekalian promosi. Ini lumayan nih promosi juga 2 menit soalnya nih. Iya. Luar biasa. Masya Allah, barakallah. Makasih ya Ustaz udah Ya, dipromosin. sama-sama. Kita punya lapak nih, kita usaha pengobatan. Nih kita pengobatan sukarela ya. Enggak ditaktor harga mesti sekian enggak. Jadi kita sukarela. Kecuali obat harus bayar. Untuk terapinya itu sukarela. Mau berapa aja ngasih silakan. Kalau obat kita bayar karena obat membutuhkan modal untuk beli lagi. Betul sekali Ustaz ya. Makasih ya Ustaz Daus ya. Iya, Luar biasa. sama-sama. Ini kita panggilnya Ustaz Daus aja ya. Waduh, jangan. Udah Bro Firat aja, Bro Firat. Bro Iya. Firat. Oh, biar lebih akrab ya. Iya, itu. Oke lah kalau begitu. Ngomong-ngomong begini Bro Firat. Oke, ya apa tuh? Tadi kan pas datang ke sini kan niatnya memang mau murah. Cuman kata saya kayaknya menarik gitu kan riwayat hidupnya Bro Firat. Bro Firat. Bro Firat. Nah, Iya. kita nggak biasa ya. Biasa panggil Ustaz Daus jadi Bro Firat ini. Ya. Jadi kayaknya menarik gitu kan. Hmm. Apalagi kan udah sering kesini, saya tahu juga sedikit Iya. banyak ya. Kayaknya seru lah gitu kalau di kontenin nih. Mau tanya saya ini Bro Firat. Kita nggak ada urusan sama yang sekarang booming ya. Ini kita tanya aja. Katanya dulu pernah jadi muridnya seorang habaib ya. Itu gimana sih ceritanya? Iya. Awal mulanya saya kenal habaib itu dari salah satu majlis yang memang sudah terkenal dari saat itu. Nama majlisnya adalah Majelis Nurul Mustafa, pimpinan Al Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far Segaf. Nah pada saat itu yang datang ke kampung halaman saya itu Majelis Nurul Mustafa 4, pimpinannya Habib Qasim bin Ja'far Segaf. Nah pada saat itu ini majelis apa gitu kan, baru pertama kali majelis habaib.
Berarti Abang itu kayak pada gimana sih? pas saat itu masih kaget kali ya? Masih kaget dan masih awam banget Ah, tentang apa sih habaib, dari mana sih asalnya, siapa sih itu habaib hmm. gitu. Nah awal Apalagi mula sama majelisnya iya, ya. dari situ saya mulai mencari tahu, nggak cuma dari satu guru tapi juga dari beberapa guru, bertanya, apa itu habaib gitu, apa itu habib. Dan dari mana habaib itu? Nah, berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan oleh guru-guru saya, akhirnya saya pun tertarik untuk mengikuti kajian-kajian yang dilaksanakan di Majelis Taklim Habaib. Gitu ya. Awal mulanya memang dari Majelis Taklim Nurul Mustafa. Seperti itu awal mulanya saya kenal ke Majelis Habaib. Seperti itu, Ustaz. Mantap ya, Iya. luar biasa. Terus itu perjalanannya apa aja sih di majelis itu? Nah, setelah itu saya kenal juga nih. Setelah saya tahu, oh Habaib itu ternyata seorang sorry, Habib itu sebutan untuk orang yang dicintai. Nah, Habaib itu adalah sebutan orang yang dicintai, tapi dia keturunan dari Rasulullah SAW, itu berdasarkan yang saya tahu. Nah, tidak lama, beberapa bulan setelah itu, ya, akhirnya saya bertemu dengan seorang habaib yang bernama Habib Muhammad Al-Hashami bin Mustafa Al-Tos. Beliau membuka majelis ta'lim bernama Majelis Nur Syafaat di lingkungan Sampora. Nah, saat itu saya juga diajak, nah, oleh rekan saya, ya, diajak untuk ayo haji di sini, kita hadiran bahasanya gitu. Dari situlah saya mulai mengikuti kegiatan-kegiatan atau pengajian-pengajian taklim-taklim yang diadakan oleh majelis tersebut dan oleh pimpinan Habib tersebut. Nah, setelah itu, nah, mulai tuh saya mengikuti perjalanan, dimulai dari merintis majelis tersebut, mengikuti setiap proses yang ada. Kasarnya mah dari panas ke panasan, hujan ke hujanan, luar biasa membangun majelis taklim Nurul Syafaat bersama rekan-rekan yang lain. Ya, seperti itu. Rumor-rumornya ya, Iya, apa tuh? dengar orang itu katanya Iya. majlis-majlis tabligh akbar habaib itu suka ngecrek. Emang iya nggak sih? Nah, untuk ngecrek sendiri itu bahasa dari anak-anak sendiri ya. Iya, dari bahasa anak-anak sendiri untuk bahasa ngecrek, namun pada intinya ngecrek tersebut adalah galang dana. Nah, galang dana ini kita laksanakan ya. Yang pertama ya, itu mengajak orang-orang untuk bersodakoh gitu, untuk bersodakoh untuk terlaksananya kegiatan taklim yang akan dilaksanakan. Jadi seperti itu, mengecek itu kita menggalang dana gitu, karena dari majelis saat itu tidak punya, bukan tidak punya, melainkan belum punya donatur tetap, Ustaz. Gitu. Jadi kami bagaimana caranya mengumpulkan masyarakat yang cukup banyak dalam satu wadah, yang namanya wadah tersebut adalah majelis taklim, yang mana di dalam majelis taklim tersebut itu berkumpul orang-orang untuk berzikir, untuk membaca sholawat, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala intinya. Nah, kami mengadakan acara tersebut untuk membuat wadah tersebut. Nah, salah satunya agar terlaksana kegiatan tersebut, maka dibutuhkan ya alokasi dana yang lumayan seperti itu, Ustaz. Makanya kami inisiatif, karena belum punya donatur tetap, kami melaksanakan kegiatan galang dana atau yang tadi disebutkan oleh Ustaz adalah ngecrek. Ya, seperti itu. Mantap. Iya. Nah, ini Pak Umar kopinya diambil dulu itu. Kopinya, aduh. Ini boleh sambil ngerokok deh tadi? Boleh. Waduh, luar biasa. Nanti Izin, Tad, ya? nyalainnya Iya. agak ditutup ya. Ya, iya, iya, siap. Oke, lanjutkan. Siap.
kita menanyakan itu sebetulnya bukan untuk hal lain ya, apalagi ngejelekin dan sebagainya enggak. Tapi memang kita mendengar rumor aja yang kurang layak dan kurang enak didengar daripada masyarakat. Katanya ngecrek itu mintain uang begini begitu katanya kan. Oh ternyata enggak ya, ngecrek Tidak. kalimat Tidak. ngecrek itu cuma sebutan dari bahasa-bahasa Sebutan anak-anak dari aja ya. bahasa anak-anak saja gitu kan, dari yatim lah gitu kan. Padahal pada intinya mah cuman untuk mengajak Mengajak, kebaikan, iya, yakni kepada bersedekah, kebaikan, berinfak untuk dan tidak ada acara. unsur paksaan dalam hal tersebut gitu. Betul sekali. Ternyata ngecrek enggak buruk ya, Tidak. apa yang dikatakan orang. Betul sekali. Enak dong ngecrek. Banyak sekali pengalaman yang bisa diambil, terutama ya dalam hal keikhlasan dan menerima segala sesuatu yang memang pada dasarnya tidak semua orang bisa menerima hal tersebut. Contoh, misalkan ketika kita menghadapi masyarakat yang memang ya awam, awam terhadap acara-acara seperti itu, maka kita yang galang dana pun ya semaksimal mungkin harus tahu gitu cara menghadapinya. Dari situ kita kan mental juga terlatih sama-sama, terus juga belajar keikhlasan bahwasanya tidak semua orang itu bisa memberikan dan bisa mendukung secara full 100% untuk kegiatan tersebut gitu. Ada juga yang bahkan menjelekkan, memfitnah gitu. Dari situ makanya banyak sekali ibroh atau pelajaran yang bisa kami ambil seperti itu, Ustaz. Itu ngomong-ngomong kalau ngecrek itu biasanya orang ngasih berapa sih? Bervariasi dari yang logam, abu-abu, kuning, ungu, biru, bahkan sampai yang merah. Oh, berarti perunggu ya, perunggu. Iya, ada bervariasi, Ustaz. Itu banyak sekali orang ya. Kecilnya ya. Iya, seperti itu. Kecil besarnya itu variasi. Tapi pada intinya kan keikhlasan. Kecilnya ikhlas menjadi besar, besarnya ikhlas menjadi lebih besar. besar. Tentunya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mantap memang ini. Ngomong-ngomong ini ngomongnya lancar apa? Profesinya apa sih kok bisa selancar ini ngomong? Beda sama Pak Umar ini yang diem aja gitu. Iya. Pak Umar gimana Pak Umar? Alhamdulillah. Baik. Ya, udah makan? Ya. Alhamdulillah. Soalnya kita agak tegang juga gitu kok Pak Umar ini di depan kamera diem aja. Nunduk. Grogol, ya. Ustaz. Grogi. Iya, grogol. Apaan tuh grogol? Ya, itu bahasa gaulnya kali ya. Jadi takutnya kalau makan nanti pingsan pas podcast Waduh. kita. Kan nanti kita juga yang repot gitu. Aman ya. Bismillah. Tapi ya di kopi dulu. Iya. Tadi bertanya tentang apa, Ustaz? Profesi ya kita. Profesi. Ya, berbicara tentang profesi, mohon izin ya, saya menjadi seorang tenaga pendidik atau pengajar di sebuah instansi di SMK yang bernama SMK Purnama Bakti, tepatnya berada di Jalan Anggawin Indah, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Jadi profesi saya adalah sebagai seorang tenaga pendidik. Ngajar lah. Mantap, pantas aja ngomongnya lancar ya. Ternyata seorang guru kabar. Jadi malu kita nih sama orang guru. Gacor tuh katanya juga ya, luar biasa. Itu apa ngajar di sana? Berarti sekarang lagi ini ya, apa lagi tahap menerima pendaftaran ya? Oh iya, jelas. Alhamdulillah sudah dibuka, bahkan dari 2023 juga sudah dibuka, Ustaz. Untuk penerimaan peserta didik baru di sekolah sekali. Nah, coba silakan kalau mau di ini, takut ada nanti kan orang yang pada mau ini persyaratannya apa aja. Kadang kan ada ya sekolahan yang syaratnya itu dia ngambil dari zona ya. Kalau itu gimana negeri. itu? Oh negeri ya? Negeri, iya. Kalau kami kan swasta. Oh swasta. Ya, betul sekali. Sekolah kami swasta dan persyaratan ya seperti pada umumnya gitu, fotokopi KTP orang tua, kakak,
juga fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, surat kelulusan, sama gitu. Pada umumnya untuk persyaratan, tidak Untuk ada persyaratan khusus. pembayaran Untuk pembayaran apa dulu nih? untuk pembayaran misalnya seperti pendaftaran atau kan namanya sekolahan pasti biasanya ada Biaya masuk. bangunan, biaya masuk Ah, gitu. biaya masuk, oke. Untuk biaya masuk saat ini di gelombang 3 ya, di gelombang 3 itu sebesar 1.800.000 rupiah. Wah. Namun ada diskon ya 50% buat kamu yang mau daftar ke SMK Purnama Bakti ya dari sekarang nih tanggal dibuatnya konten sampai nanti akhir Juli ya sampai akhir Juli itu diskon sebesar 50%. Jadi dari 1.800.000 menjadi 900.000 plus uang pendaftaran formulir 100.000 jadi totalnya 1 juta. Mantap, luar biasa. Jadi murah meriah ya. Ya. Fasilitasnya apa aja itu? Nah, bentar, murah meriah tapi kualitas juga bisa diadu. Mantap. Jadi apa? Fasilitas. Fasilitas. Untuk fasilitas sendiri, alhamdulillah kami sudah punya lab dari jurusan masing-masing. Untuk jurusannya ada TKJ atau teknik komputer jaringan, ada desain komunikasi visual, juga teknik mesin sepeda motor dan aksio kelas program. Itu sudah punya kelas industrinya masing-masing. Mantap. Terus juga akses di setiap kelas, punya lapangan yang luas, terus juga studio foto, studio musik, studio podcast, dan studio rekaman dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya bisa kunjungi di Instagram SMK Purnama Bakti ataupun bisa langsung silaturahmi ke sana. Oke, nanti kita cantumin ya namanya. Sekarang standar Oke, luar biasa siap. ini. Sekalian promosi ini. Oh iya, gak apa-apa. Kebetulan kan memang kita harus saling menguntungkan satu sama lain, bermanfaat. Ya, ini dalam menguntungkan ini bermanfaat, bukan hanya mengambil keuntungan sesaat. Oke? Ya. Nah. Oh iya, ngomong-ngomong nih profesinya selain itu apa ada sampingan? Soalnya kan kita bukan denger-denger ya, tapi memang nih Pak Ustadz nih Bro Pirad. Nih Bro Pirad ini bukan main, bukan sekali dua kali datang ke sini untuk kita gurah gitu kan. Untuk suara pastinya gurah itu, untuk tampil. Katanya kan ya yang sering kita dapat kabar itu kan Bro Pirad ini digurah ini untuk tampil. Biasanya setiap 2 hari mau tampil itu digurah atau sehari mau tampil. Nah ngomong-ngomong itu apa sih, tampil apa sih gitu? Ya untuk saya sendiri sih saya bergabung bersama tim Hadroh gitu. Tim Hadroh jadi kadangkala namanya suara itu harus dijaga ya. Terutama seorang vokalis gitu. Jadi harus selalu bisa terjaga dan perlu gurah itu perlu karena menjaga kualitas gitu. Jadi selain profesi saya mengajar di SMK atau di sekolah, saya juga seorang vokalis di salah satu grup hadroh gitu. Terus juga selain itu tadi bertanya tentang sampingan ya? Iya, sampingan. Saya juga menjalankan usaha. Yang mana usaha tersebut bergerak di bidang media gitu. Media, desain, jasa fotografi, videografi gitu. Mantap. Itu ngomong-ngomong kalau tampil itu selain itu apa aja? Tilawah kata ya? Ya untuk tilawah beberapa. Kori gitu ya. Boleh dong kasih sedikit gitu kan korinya. Sini kori. Biasa kori kan tampil di panggung-panggung bayar nih, di sini coba dong tampil gratis gitu kan, dikit lah. Apalagi tadi habis digurah, hasil gurahnya itu seperti apa sih? Nah, oh iya, sebelum tampil itu kita mau tanya hasil gurahnya itu seperti apa sih? Hasil gurah. Alhamdulillah Ustaz, tadi berdasarkan yang saya rasakan ya gitu. Awalnya suara saya ini berat gitu kan. Berat, tapi setelah digurah alhamdulillah menjadi ringan, plong gitu. Lebih lega di tenggorokan. Alhamdulillah, barokallah. Alhamdulillah.
Terus napas gimana? Panjang nggak? Ya kebetulan karena saya masih merokok gitu kan, masih aktif di apa namanya rokok, jadi masih agak sedikit kesulitan dalam atur nafas. Boleh dong duet sedikit nih sama Pak Umar. Pak Umar juga kan ini bukan yang Korea lagi tapi Korea apa namanya internasional. Kalau kata anak muda sekarang anjay. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu dah kita artinya apa. Katanya sih kata anjay itu biasa disematkan ketika kita sedang mendapatkan sesuatu yang wah atau hal-hal yang mengagetkan gitu ya. Katanya. Iya. Oh iya, coba dong, tolong dong. Iya, sedikit lah tampil. Jadi ragu nih kita, aduh. Iya, dikit tampil lah, gak apa-apa. Kasih dong. Mau minum dulu? Cukup, sudah. Oke. Ya, jos. Suaranya. Ada sekeran ini, Omar. Kita mau duet ya sama Pak Umar ya? Aduh, mantap. Saling aja. Ini soal Al-Kirom ya? Boleh. Yang mana aja? Alasyan Qur'an kalamullah fastami'u ya habiballah wa ansitu yarhamnallah wa ansitu yarhamnallah. Ya ayyuhal mukhtar. Allah. Ya ya paling segitu aja. Ada Enak bener ya. kalau mau dengar lebih lanjut bisa mampir juga ke channel YouTube saya. Apa itu channel YouTube-nya? Mufrad Al-Bukhari. Mantap. Oke, nanti kita sematkan namanya ya. Boleh ya? Enggak, saya enggak. Tapi ini Pak Umar ngomong kayaknya lemes banget sih. Apa ngantuk apa? Ngantuk enggak? Ini udah malam nih. Udah malam ya. Aduh, ini udah malam dipaksa buat podcast. Aduh, maafin ya Pak Umar ya. Mohon ridhonya nih biar podcast kita berkah. Amin. Semoga podcast kita ini lancar. Semoga ini konten-konten kita ini diminati. Amin, amin. Nah, karena kan kita juga mau pembangunan majelis daripada hasil ini. Kalau kita mendapatkan ada rezekinya, kita pakai buat kemaslahatan umat juga. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf juga jamuannya seadanya terus direpotin juga dengan podcast ngedadak ini. Aduh, mohon maaf. Untuk penutup, akhirul kalam wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu enggak ke bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penutupan tolong dong Pak Ustadz dinyanyikan apa kayak penutupan selawat iya mau selawat mau atau diiringi dengan qiraat boleh. Selawat aja kali ya. Boleh untuk penutupan ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa keberkahan. Amin Allahumma amin. Yang berjudul Subhu Bada. Masya Allah. Subhu bada min tal'atihi wal lailu